Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kelompok kami beranggotakan Dega Adila, Lisnawati, Meli Nurmalasari, Santi Dinar Amalia Al-Hidayah, dan Widi Gusti Dewi. Kelompok kami akan memaparkan materi yang berjudul Menyusun Rencana Bisnis dan Membangun Rencana Strategis yang Kokoh. Rencana bisnis adalah alat perencanaan yang dibangun atas dasar penilaian ide, analisis kelayakan, model bisnis, dan sebagai ringkasan tertulis dari usaha bisnis yang diusulkan pengusaha, rincian operasional dan keuangannya, peluang dan strategi pemasarannya, serta keterampilan dan kemampuan manajernya. Berfungsi sebagai alat perencanaan yang menjelaskan secara lebih rinci bagaimana mengubah model menjadi bisnis yang sukses. Manfaat membuat rencana bisnis. Rencana bisnis memiliki dua fungsi penting. Yang pertama, menyediakan serangkaian alat untuk membantu wirausahawan mengarahkan ide-ide mereka ke satu ujian terakhir, realitas sebelum meluncurkan bisnis. Yang kedua, untuk menarik pemberi pinjaman dan investor. Untuk mendapatkan pembiayaan eksternal, rencana wirausaha harus lulus 3 tes dengan calon pemberi pinjaman dan investor. Yang pertama, uji realitas. Yang kedua, uji kompetitif. Yang ketiga, uji nilai untuk meyakinkan pemberi pinjaman dan investor agar memasukkan uang mereka ke dalam usaha. Unsur-unsur rencana bisnis, yaitu ada halaman judul dan daftar isi, ringkasan eksekutif, pernyataan misi dan visi, deskripsi produk atau layanan perusahaan, profil bisnis dan industri. Selanjutnya ada analisis pesaing, mencakup yaitu ada strategi masuk pasar. Dengan meletakkan strategi masuk pasar, seseorang wirausaha menjelaskan bagaimana dia berencana untuk memasuki pasar. Selanjutnya ada strategi pemasaran, yaitu ada menampilkan minat pelanggan, mendokumentasikan klaim pasar, sasaran pasar, periklanan dan promosi, menampilkan minat pelanggan, lokasi, penetapan harga, dan distribusi. Resume pengusaha dan manajer, yaitu faktor terpenting dalam keberhasilan usaha bisnis adalah manajemennya, dan pejabat keuangan serta investor sangat memperhatikan kemampuan dan pengalaman manajer perusahaan. Lalu ada rencana operasi, yaitu membuat bagan organisasi yang mengidentifikasi posisi kunci bisnis dan orang yang menempatinya. Kemudian laporan keuangan pro forma, yaitu bagan terpenting dari file rencana bisnis. Garis besar laporan keuangan perusahaan yang diusulkan dari usaha yang diusulkan. Kemudian ada pinjaman atau proposal investasi, yaitu dari rencana bisnis harus menyatakan tujuan pembiayaan, jumlah yang diminta, dan rencana pembayaran kembali atau dalam kasus investor, strategi keluar yang menarik. Lalu ada modal. Sebuah bisnis kecil harus memiliki modal dasar yang stabil sebelum memberikan pinjaman. Lalu ada kapasitas, yaitu pemberi pinjaman dan investor harus diyakinkan akan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan. Selanjutnya ada jaminan, mencakup aset. Ada karakter, yaitu pemberi pinjaman dan investor harus puas dengan karakter pemiliknya. Yang terakhir ada kondisi, yaitu seputar permintaan pinjaman, juga mempengaruhi peluang pemilik penerima dana. Apa yang dicari pemberi pinjaman dan investor dalam rencana bisnis, yaitu untuk meningkatkan peluang suatu keberhasilan Anda ketika menggunakan rencana bisnis untuk menarik modal. Pemberi pinjaman dan investor mengacu pada 5 kriteria seperti: yang pertama, modal kredit, yaitu modal sebuah usaha kredit harus memiliki modal dasar yang stabil sebelum pemberi pinjaman memberikan pinjaman. Yang kedua, kapasitas, yaitu pemberi pinjaman dan investor harus diyakinkan akan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Yang ketiga, aguna,
yaitu yang mencakup semua aset yang dijaminkan oleh seorang pengusaha kepada pemberi pinjaman. Yang keempat, karakter, yaitu bagaimana investor harus menilai calon pengusaha dari segi kejujuran, tekad, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan. Yang kelima, kondisi, yaitu kondisi seputar permintaan pinjaman yang mempengaruhi kesempatan pemilik menerima dana. Fifth, membuat presentasi rencana bisnis, yaitu ketika seorang pengusaha mencoba mendapatkan pendanaan dari pemberi pinjaman atau investor harus dipersiapkan dengan baik. Presentasi bisnis harus mencakup 5 bidang dasar, yaitu yang pertama, perusahaan Anda dan produk serta layanannya. Yang kedua, masalah yang harus diselesaikan. Yang ketiga, deskripsi. Yang keempat, modal bisnis perusahaan Anda. Yang kelima, keunggulan kompetitif perusahaan Anda. Adapun beberapa tips yang berguna untuk membuat presentasi rencana bisnis kepada calon investor seperti: yang pertama, pikat investor dengan cepat dengan penjelasan tentang usaha baru. Yang kedua, fokus pada mengkomunikasikan peluang dinamis yang ditawarkan ide Anda. Yang ketiga, tawarkan bukti, integrasikan fakta yang relevan ke dalam presentasi Anda untuk membuktikan klaim rencana Anda. Membangun rencana strategis. Perencanaan strategis melibatkan pengembangan rencana permainan untuk memandu perusahaan saat berusaha mencapai visi, misi, sasaran, dan tujuannya untuk menjaganya agar tidak menyimpang dari jalur. Pengetahuan tidak lagi hanya menjadi faktor produksi. Saat ini modal intelektual perusahaan kemungkinan besar akan menjadi sumber keunggulan kompetitifnya di pasar. Modal intelektual terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, sumber daya manusia terdiri dari bakat, kreativitas, keterampilan, dan kemampuan tenaga kerja. Yang kedua, modal struktural adalah akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, modal pelanggan adalah basis pelanggan yang mapan, reputasi positif, hubungan yang berkelanjutan, dan niat baik yang dibangun perusahaan seiring waktu dengan pelanggannya. Membangun keunggulan kompetitif. Setiap perusahaan kecil harus membuat rencana untuk menciptakan citra unik di benak pelanggan potensial. Pengusaha harus memeriksa 5 aspek bisnis mereka untuk menentukan keunggulan kompetitif perusahaan mereka. Pertama, produk yang mereka jual. Yang kedua, layanan yang mereka berikan. Yang ketiga, nilai-nilai yang menjadi komitmen mereka. Yang keempat, penetapan harga yang mereka tawarkan. Yang kelima, cara mereka menjual. Proses manajemen strategis. Langkah pertama, kembangkan visi yang jelas dan terjemahkan ke dalam pernyataan misi yang berarti. Visi menentukan keputusan, visi menginspirasi orang, visi memungkinkan ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Langkah 2, menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Langkah 3, pindai lingkungan untuk peluang dan ancaman signifikan yang menghadapi bisnis. Peluang, pilihan eksternal positif yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mencapai misi, sasaran, dan tujuan. Langkah 4, identifikasi faktor kunci untuk sukses di bisnis. Dalam setiap bisnis, faktor menentukannya yakin perusahaan yang ada di dalamnya, sehingga harus menjadi bagian integral dari strategi perusahaan. Langkah yang kelima adalah analisis kompetisi. Mengumpulkan kecerdasan kompetitif memungkinkan Anda sebagai wirausahawan untuk memperbaharui pengetahuan Anda tentang pesaing Anda. Pengusaha dapat menggunakan metode intelijen kompetitif berbiaya rendah untuk mengumpulkan informasi tentang pesaing mereka, seperti yang pertama, baca publikasi perdagangan industri untuk pengumuman dan berita tentang pesaing. Yang kedua, pantau media sosial untuk mengetahui wawasan pesaing langsung. Yang ketiga, perhatikan iklan ketenagakerjaan dan lowongan pekerja dari pesaing untuk mengetahui jenis pekerja seperti apa yang mereka rekrut. Langkah yang keenam adalah buat sasaran dan tujuan perusahaan. Atribut yang luas dan jangka panjang yang ingin dicapai oleh bisnis adalah sasarannya. Mereka cenderung umum dan terkadang bahkan abstrak. Sasaran tidak dimaksudkan untuk menjadi cukup spesifik untuk ditindaklanjuti oleh seorang manajer, tetapi hanya menyatakan tingkat pencapaian umum yang dicari. Sedangkan tujuan adalah target kinerja yang lebih spesifik. Tujuan umum menyangkut profitabilitas, produktivitas, pertumbuhan, efisiensi, penjualan, sumber daya keuangan, fasilitas fisik, struktur organisasi, kesejahteraan karyawan, dan tanggung jawab sosial. Langkah yang ketujuh adalah merumuskan opsi strategis dan pilih strategi yang sesuai.
Strategi adalah peta jalan dari tindakan yang dibuat pengusaha untuk mencapai misi, sasaran, dan tujuan perusahaan. Ada 3 pilihan strategis, yakni yang pertama kepemimpinan biaya, yang kedua ada diferensiasi, yang ketiga ada fokus. Langkah yang ke-8 adalah terjemahkan rencana strategis menjadi rencana tindakan. Untuk membuat rencana strategis, pengusaha harus menetapkan beberapa hal. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, cakupan. Yang ketiga, kontribusi. Yang keempat, persyaratan sumber daya. Dan yang terakhir, pengaturan waktu. Langkah yang ke-9 adalah tetapkan kontrol yang akurat. Untuk menilai keefektifan strategi mereka, banyak perusahaan yang mengembangkan kartu skor seimbang atau balance scorecards, yakni serangkaian pengukuran multidimensi yang unik untuk sebuah perusahaan dan menggabungkan ukuran keuangan dan operasional untuk memberikan gambaran yang cepat namun komprehensif kepada para manajer tentang kinerja keseluruhan perusahaan. Idealnya, balance scorecards melihat bisnis dari 5 perspektif penting, yaitu perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, perspektif inovasi dan pembelajaran, perspektif keuangan, dan yang terakhir kewarganegaraan perusahaan. Jepara dikenal sebagai kota ukir. Dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membuat banyak inovasi-inovasi yang dikeluarkan. Salah satu pengusaha yang terkenal dalam mengukir kayu yaitu laser kayu. Produk yang dihasilkan seperti tatakan alat gelas, gantungan kunci, dan casing handphone. Rencana pengembangan usaha. Yang pertama, strategi pemasaran, yaitu mengenali konsumen, melakukan promosi, memilih lokasi yang strategis, menggunakan internet marketing, dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Yang kedua, strategi produksi, yaitu adanya kualitas dari proses produksi yang menghasilkan produk yang memuaskan dan ketelitian yang tinggi. Yang ketiga, strategi sumber daya manusia, yaitu pendekatan strategi pengolahan karyawan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan, dan mengalokasikan. Yang keempat, strategi keuangan, yaitu membuat laporan arus kas, menghindari uang yang tersimpan di karyawan, melakukan cek secara berkala, dan membuat pembukuan dengan rapih. Target pasar yang dituju yaitu dari kalangan sosial menengah ke bawah, dari kalangan sosial menengah ke atas, dan adanya kemampuan daya beli. Dampak resiko usaha, adanya penjualan kurang kepercayaan dari konsumen, proses produksi yang rumit, kekurangan pemasok kayu, dan adanya kecacatan pada kayu. Adapun antisipasi resiko usaha, penerapan strategi pemasaran yang berkala, pemilihan kayu yang berkualitas, dan strategi produksi yang tepat. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.